Silakan Mbak. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya gimana kabar hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Kesini naik apa ya? Naik motor. Sama siapa? Kebetulan sendiri. Sudah makan siang? Sudah. Sudah siap untuk wawancara? Siap. Oke. Namanya Farinanda ya? Iya. Dipanggilnya? Nanda. Nanda. Oke, Mbak Nanda, perkenalkan diri Anda secara singkat. Perkenalkan, nama saya Farinanda Kusumawardhani. Saya biasa dipanggil Nanda. Saya berasal dari Temanggung dan saya lulusan Universitas Muhammadiyah Magelang, jurusan manajemen. Sebelumnya pasti punya pengalaman dong ya. Coba ceritakan singkat bagaimana pengalaman Anda. Pengalaman saya itu saat saya KKN di salah satu kantor atau perusahaan yang cukup besar di Temanggung. Saya bekerja di bagian divisi marketing. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Yang saya tahu perusahaan ini yang memenuhi kebutuhan alat tulis perkantoran, sekolah, dan juga toko-toko alat tulis seperti fotokopian, seperti itu. Menurut kamu apa sih yang menarik sehingga kamu ingin melamar kerja di perusahaan kami? Yang membuat saya tertarik untuk bekerja di perusahaan ini adalah karena lowongan yang ditawarkan itu sebagai manajer, dan itu cocok atau sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dengan ilmu yang juga saya miliki, yaitu sebagai manajemen. Kan sudah tahu tadi kita bergerak di bidang properti. Nah, gimana sih cara Mbak Nanda untuk mengembangkan brand yang ada di perusahaan kami? Cara saya mengembangkan brand di perusahaan ini, yang pertama tentu dengan mempertahankan kualitas produk, kemudian memperluas pemasaran, dan juga mulai merambah pada promosi di media sosial, kemudian brosur, seperti itu. Baik. Ceritakan gimana sih cara Mbak Nanda dalam menangani strategi yang tidak berhasil dalam perusahaan? Cara saya, tentu saja saya akan mencari strategi yang baru, yang populer di masa sekarang, contohnya melalui media sosial. Karena dengan kita promosi di media sosial tentu akan lebih mudah orang-orang mengerti mengenai produk kita. Menurut dengan media massa ya, media sosial yang kamu tahu itu ada apa aja sih biar perusahaan kita tuh dikenal di khalayak umum? Misalnya kalau yang bisa digunakan untuk promosi itu Facebook, Instagram, kemudian mungkin bisa platform penjualan seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia, gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak Nanda jika perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan? Misalnya kan tadi ada strategi baru yang ingin dikembangkan. Nah, kita hanya memproduksi misalkan 50 barang saja, sementara pelanggan kita ada 100 jumlahnya. Bagaimana cara Mbak Nanda untuk mengatasi hal itu? Cara saya, tentu saja produksi kedepannya atau produksi selanjutnya, saya akan menambah kuantitas dari produk yang kita jual. Misalkan Mbak Nanda diterima dalam perusahaan, apa sih
rangkaian 5 tahun ke depan untuk perusahaan yang ingin Mbak Nanda capai pada posisi ini? Yang pertama, saya akan berkontribusi untuk kemajuan perusahaan agar perusahaan semakin dikenal lagi oleh masyarakat, kemudian lebih berkembang lagi, lebih besar lagi, dan tetap mempertahankan kualitas dari produk perusahaan. Dari impian-impian 5 tahun ke depan ini, apa sih kemampuan yang ingin kamu kembangkan lagi agar kamu bisa mencapai 5 tahun target itu? Kemampuan yang akan saya kembangkan tentu dalam yang ingin saya terus kembangkan itu adalah mengenai kemampuan saya, bagaimana saya memimpin kelompok, bagaimana saya dapat memanage kelompok saya agar kerja mereka efektif dan efisien. Dan tentu saya juga akan terus mengembangkan kemampuan saya dalam pencarian informasi mengenai produk-produk yang terbaru dan bagaimana pemasarannya yang efektif. Tadi kan tentang pemasaran efektif. Bagaimana sih pemasaran yang efektif menurut Mbak Nanda itu? Menurut saya, pemasaran yang efektif itu adalah mengenai strategi bagaimana cara kita dapat menjangkau orang banyak dalam waktu yang singkat. Bagaimana sih strategi yang Mbak Nanda harus lakukan untuk mengembangkan pemasaran kita semakin merambah luas sampai memiliki kompetisi di era global? Tentu peran media sosial menurut saya itu sangat besar ya dalam strategi pemasaran produk, karena kita tidak hanya dapat menjangkau masyarakat di dalam negeri saja, tetapi juga orang di luar negeri. Kemudian agar produk perusahaan dapat bersaing di global, tentu saya akan mencoba membuat inovasi baru mengenai produk-produknya, kemudian kualitasnya juga harus tetap dipertahankan. Bagaimana sih cara Mbak Nanda agar kualitas kita tuh tetap dan tidak ada komplain dari pelanggan? Untuk mempertahankan kualitas suatu produk, menurut saya pengawasan itu sangat penting. Jadi setiap produksi itu harus ada bagian yang mengawasi seperti QC, sehingga produk dapat tertahankan kualitasnya. Jika Mbak Nanda diterima di perusahaan kami, bagaimana sih membangun teamwork yang baik di perusahaan? Menurut saya, untuk membangun teamwork yang baik itu dengan menciptakan iklim kerja yang santai, yang fleksibel, sehingga tidak ada tekanan di setiap anggota tim, dan sehingga kerja tim akan terjaga dengan baik. Bagaimana sih cara Mbak Nanda agar capai target perusahaan? Menurut saya, untuk dapat mencapai target, kita bisa menggerakkan orang-orang untuk terjun langsung di lapangan untuk menjual produk perusahaan. Mbak Nanda kan tadi kan mengerahkan orang untuk memasarkan produk di lapangan. Nah, itu caranya gimana ya? Caranya kita bisa merekrut seperti SPG atau sales. Jadi mereka lah yang akan bekerja di lapangan secara langsung untuk memasarkan produk perusahaan. Bagaimana sih komitmen Mbak Nanda kepada perusahaan agar mencapai 5 tahun yang tadi Mbak Nanda sebutkan itu? Saya akan berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan perusahaan, serta saya akan mengerahkan segala kemampuan saya untuk membantu perusahaan agar terus maju dan terus berkembang. Tentunya kan Mbak Nanda nanti memiliki banyak tugas dan job desk dari perusahaan kan.
untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, bagaimana sih cara Mbak Nanda jika Mbak Nanda sendiri dalam mengalami keadaan seperti stres dalam bekerja? Yang akan saya lakukan, saya akan mencari waktu sebentar untuk menenangkan diri saya. Kemudian ketika di hari libur saya akan misalnya pergi ke suatu tempat atau saya akan melakukan kegiatan yang saya senangi. Selanjutnya, mengapa perusahaan kami harus menerima Mbak Nanda di posisi ini? Karena saya memiliki background ilmu manajemen, jadi menurut saya ini masuk kepada kriteria sebagai manajer marketing. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Nanda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini dari saya belum ada pertanyaan. Baik, jika belum ada, terima kasih sudah berkenan untuk datang kemari. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Mbak Nanda. Sama-sama Ibu.